Jadi isu yang berkembang hari-hari ini terkait dengan kabar bahwa salah satu calon presiden yang sekaligus anggota kabinet melakukan penamparan gitu ya, aktivitas fisik terhadap wakil menteri pertanian, saya kira ini isu yang cukup sensitif, bukan persoalan benar atau tidaknya isu itu, tetapi ini karena berkaitan dengan dua institusi yang berbeda. Satu adalah institusi politik yaitu Prabowo Subianto, Partai Gerindra, termasuk juga Koalisi Indonesia Maju. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan Istana Presiden. Dengan situasi ini saya kira harus ada yang menjelaskan secara confirm bahwa kejadian itu tidak benar. Karena kalau sampai kejadian itu benar, maka bukan saja Prabowo Subianto yang namanya tentu tercemar dan semakin buruk di hadapan publik, tetapi juga istana yang kemudian tidak bisa dibebaskan dari aktivitas-aktivitas politik, apalagi dari aktivitas arogansi semacam yang diceritakan oleh beberapa orang yang sekarang sedang ramai. Saya kira dalam waktu dekat ini, baik Prabowo Subianto maupun Mensesnek perlu melakukan sebuah aktivitas untuk melakukan pembersihan nama, baik itu nama Istana Presiden maupun juga terkait dengan nama Prabowo Subianto sebagai tokoh bangsa sekaligus sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Cara-cara semacam ini mungkin bagi sebagian orang dengan mudah dianggap tidak rasional dan tentu ini adalah upaya pembusukan nama baik dari salah satu calon presiden. Tetapi bagi sebagian orang, informasi semacam ini adalah materi propaganda yang punya basis suara yang cukup besar, punya peta pengaruh yang cukup besar. Terbukti dari postingan, dari statement, banyak sekali publik yang kemudian percaya bahwa arogansi yang ditampilkan dalam cerita itu betul-betul dilakukan oleh Prabowo Subianto. Meskipun secara gamblang sebetulnya mudah bahwa isu semacam ini jelas tidak mungkin terjadi di istana negara, khususnya kalau betul bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah tokoh yang paling berpengaruh sekaligus paling berwibawa. Kalau sampai kejadian ini benar, maka persepsi terkait dengan kewibawaan presiden tentu runtuh. Itulah kenapa kemudian bukan cuma Kementerian Pertanian yang harus turun tangan untuk membersihkan isu ini dari kementeriannya, tetapi juga termasuk Prabowo Subianto, termasuk juga Mensesnek, karena mereka bertanggung jawab atas bersih atau tidak nama institusi. Meskipun dalam sisi yang lain bahwa propaganda semacam ini tentu dimaklumi karena momentumnya adalah momentum tahun politik. Tetapi ketika tahun politik itu menjadi pemakluman adanya propaganda yang mungkin potensial dalam memunculkan konflik, maka ini menjadi sesuatu yang tidak benar dan perlu dilawan secara bersama-sama. Bagaimanapun juga, siapapun kontestan yang akan muncul dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024, sekeras dan sepanas apapun kontestasi itu muncul, seharusnya ada satu standar yang seharusnya dipahami oleh semua orang, bahwa kontestasi tidak boleh merusak kebersamaan, tidak boleh kemudian memunculkan fitnah politik, apalagi sampai itu menghancurkan nama baik seseorang. Karena jelas itu tidak menggambarkan situasi keadaban politik kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menganut azas ketimuran yang baik sejak awal. Mensesnek saya kira dalam hal ini perlu turun tangan. Paling tidak, Mensesnek memberikan klarifikasi terkait kedaulatan presiden, wibawa presiden di hadapan publik Indonesia. Karena aktivitas-aktivitas yang diceritakan, kemudian yang dijadikan sebagai propaganda, ini sudah masuk dalam kapasitas negative campaigns, black campaigns. Bisa saja itu menjadi informasi yang sama sekali keliru, tetapi menjadi materi propaganda yang tentu merugikan salah satu pihak. Di luar itu saya kira propaganda semacam ini jelas merugikan publik sebagai pemilih. Kenapa? Karena konstelasi politik publik kita tidak akan bagus. Kekisruhan yang terjadi di masyarakat akan terus tumbuh karena kebencian terus-menerus dipupuk oleh satu dua kelompok. Jadi kalau sampai kemudian orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap menyebarnya isu ini tetapi tidak diproses sama sekali, tidak ada pelaporan bahwa itu adalah aktivitas propaganda yang buruk, tidak ada pelaporan bahwa itu tidak saja menyangkut nama baik Prabowo Subianto, tetapi juga berkaitan dengan nama baik istana, maka ada yang aneh dalam proses penegakan hukum kita.
Sehingga aktivitas-aktivitas membantah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga oleh Presiden, ini sebenarnya tidak cukup. Bukan persoalan karena Presiden pemaaf atau Kementerian Pertanian yang tidak menganggap ini persoalan penting, tetapi simbol yang terbawa dalam isu ini jelas sangat penting sekali, yaitu Istana Negara, Menhan, sekaligus sebagai calon presiden. Kalau kemudian isu semacam ini menyasar pada uh, Prabowo Subianto sebagai calon presiden tanpa ada afiliasi bahwa dia adalah Menteri Pertahanan dan tidak dilakukan di Istana Negara atau di Istana Presiden, maka sebetulnya itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada afiliasi-afiliasi penting terhadap negara ini yang terbawa dalam isu ini, lalu kemudian hanya melakukan penolakan terhadap isu itu tidak benar tanpa ada pengusutan lebih lanjut, maka ini cukup disayangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.